Selamat pagi. Selamat pagi sahabat Planet Healing, dimanapun berada. Selamat bergabung kembali di sesi healing dan counseling setiap Rabu pagi ini. Selamat pagi, ini ada Kak Leti, ada Kak Sing Sing, ada Bang Zen, ada Kak Wiwin, ada Kak Ria, dan ada Kak Ika. Oke. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 9, kita mulai saja sesi healing dan counseling pagi ini. Kita buka dulu dengan doa yang akan kita hantarkan secara universal. Kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Pencipta, terima kasih atas segala berkat, perlindungan, pertolongan, dan penyertaan, sehingga kami pagi ini masih bisa bergabung di sesi healing dan counseling. Biarlah kiranya sesi sharing ini bermanfaat bagi kami dan bagi semua yang mendengarkan. Dan biarlah kiranya juga sesi ini bermanfaat untuk penyembuhan kami semua, baik secara fisik, emosional, mental, dan spiritual. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Bergabung lagi dengan sesi kami pagi ini dengan saya Lucy. Pagi ini juga saya tidak sendirian. Pagi ini saya akan ditemani Kak Ika Safitri. Mungkin Kak Ika belum muncul videonya hari ini. Kayak pagi Kak Ika. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, jadi suaranya bisa. Suaranya kurang jelas? Suaranya udah jelas dong. Udah Mega. Oke. Oke, selamat datang, selamat bergabung nih. Ada teman-teman yang baru bergabung, ada Kak Faye, ada Kak Didi, ada Kak Ciwi. Selamat datang dan selamat bergabung. Sesi healing dan counseling pagi ini itu dibawakan oleh Indonesia Pranic Healing dan Pusat Terapi Pranic Healing Solo. Jadi apa itu Pranic Healing? Pranic Healing adalah ilmu energi atau ilmu kesehatan komplementer yang mana di Indonesia ini kita ada di bawah Yayasan Prana Jawa Bali atau yang dikenal dengan Indonesia Pranic Healing. Gitu ya teman-teman, jika ingin informasi-informasi lebih lanjut mengenai apa sih itu Pranic Healing yang mungkin belum teman-teman dapatkan di sesi ini atau sesi-sesi kami yang lain, bisa langsung main-main ke YouTube channel kami atau di Instagram channel kami. Itu @IndonesiaPranicHealing. Digabung semua, kecil semua. Silakan teman-teman bisa main, bisa langsung tanya-tanya di sana. Sebentar. Oke. Selain YouTube dan Instagram, bisa juga teman-teman untuk mencari informasi lebih lanjut di Facebook kami, GMCKS Pranic Healing. Setiap sesi-sesi kita hari Rabu ini juga bisa ditonton ulang ya Kak Ika ya, ditonton ulang di Facebook ya. Gitu. Jadi misalkan teman-teman ada sesi yang terlewat kemarin, mungkin topik-topik yang lebih menarik besok atau kemarin, itu bisa dilihat lagi atau mungkin kemarin ada yang terlewat. Begitu. Oke. Topik pembahasan kita hari ini masih sama dengan beberapa minggu yang lalu tentang kesepian. Apa sih sebenarnya itu kesepian? Apakah ada dari teman-teman yang belum pernah merasa kesepian? Saya selalu merasa hidup saya ramai dan penuh dan bahagia. Apakah ada yang selalu seperti itu?
Gimana Mbak Ika? Mungkin pernah nggak kayak gitu? Pernah Saya dong. selalu, Bu. Oh, Bang Zen selalu merasa happy ya Bang Zen ya? Selalu sepi. Oh, selalu sepi malam. Aduh, saya kira selalu happy Bang Zen. Oke, nggak apa-apa karena memang semua orang, semua individu pasti pernah mengalami yang namanya rasa kesepian ini. Jadi sebenarnya kesepian ini apa sih? Mungkin Mbak Ika bisa cerita sedikit kesepian tuh apa sih Mbak Ika? Ya, kesepian. Ini salah satu emosi dasar kayaknya ya, Kak. Ketika kita tuh merasa sendiri. Sendiri tapi sendiri yang bukan kita inginkan gitu. Betul. Apakah suara saya bisa jelas, Kak? Jelas, jelas, jelas. Suara saya jelas nggak sih? Iya, jelas, jelas Mbak Ika. Jadi ketika kalau ya ini saya tidak tahu definisinya, cuman ini dari pengalaman pribadi kami ketika kami merasa kesepian adalah perasaan tidak adanya orang yang salah satunya ya, tidak ada orang yang ngertiin kita, atau tidak ada orang yang punya secara koneksi itu terkoneksi dengan kita. Misalnya nggak ada teman curhat, nah itu masalah. Terus, ya tadi sendiri yang tidak kita inginkan. Kalau kita menginginkan sendiri kan ya itu maunya kita menyepi. Tapi ketika kita dengan banyak orang pun kita bisa merasa kita sendirian ya. Nggak ada temen, nggak ada yang vibrasi nih kalau orang yang udah ngerti energi ya. Nggak ada yang vibrasi, nggak ada se-vibe sama aku gini. Vibe beda itu pun juga bisa merasakan kesepian. Jadi ya kira-kira seperti itu sih kalau yang dari pengalaman kami Kak. Oke, betul sekali yang dikatakan Kak Ika tadi. Perasaan kesepian itu apa sih? Perasaan di mana kita merasa tidak terkoneksi dengan orang lain, dengan makhluk lain. Misalkan rasanya saya tuh cuman sendirian di dunia ini. Saya tuh kayak nggak ada nih yang tadi ya se-vibes gitu ya Kak Ika ya. Nggak ada yang sevibrasi sama saya. Saya setiap dekat sama orang tuh rasanya mereka nggak bisa mengerti apa yang saya mau, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan gitu. Atau sebaliknya juga, kayaknya kalau saya ngomong tuh orang lain kok nggak paham ya, atau saya nggak paham ya orang lain tuh ngomong apa ya sebenarnya ya. Mungkin begitu definisi mudahnya yang mungkin kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata Kak Ika, jadi kesepian ini terkait erat dengan yang namanya ada sakit hati, ada yang namanya trauma masa lalu, dan ada juga yang namanya tadi perasaan terisolasi dari lingkungan sekitar kita. Nah, termasuk misalkan kita tuh nggak punya hubungan yang kayak real, hubungan yang asli dengan orang lain, atau mungkin dengan hewan peliharaan, atau mungkin dengan keluarga, dengan teman, kita tuh ngerasa tidak ada sosok yang dekat, tidak ada sosok yang kayak, oh dia selalu ada untuk saya, oh dia selalu bisa memahami saya. Nah, ternyata kesepian ini erat sekali hubungannya dengan rasa sakit hati atau trauma yang disebabkan oleh kehilangan koneksi ini. Begitu. Nah, juga orang-orang yang punya kecenderungan untuk merasa sepi, kesepian ini ternyata lebih mudah merasa tertolak. Kayak, aduh, kalau misalkan saya mau ngobrol dekat sama orang A, tapi kok rasanya dia nggak suka ya sama saya gitu. Pernah nggak teman-teman mungkin mengalami hal seperti ini? Aduh, aku mau dekat sama itu, tapi kok rasanya kok aku nggak bisa masuk ya ke lingkungannya dia ya, kayak atau mungkin aku pengen nih gabung ke komunitas A, tapi kok rasanya orang-orang di sana nggak welcome ya sama aku gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Minder. Gimana Bang Zen? Minder. Minder. Oh, dari Bang Zennya yang merasa minder? Halo Bang Zen.
Iya, seperti itu minder kadang-kadang itu. Ya, bisa juga memang tadi kenapa kita merasa tidak bisa terkoneksi, tidak bisa merasa vibrasi, itu juga salah satunya itu penyebabnya adalah rasa minder, rasa lebih rendah, rendah diri, merasa insecure, kayaknya kok saya kurang, sepertinya ada poin-poin di mana mereka tuh lebih baik dari saya, padahal mungkin kasusnya tidak selalu seperti itu. Begitu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing? Pernahkah merasa? Sharing. Ya, silakan Kak. Oke. Menurutku kesepian yang lebih dalam itu adalah ketika kita justru tidak mengenal diri sendiri, tidak mengenal diri sendiri, lalu jadi kurang pede itu kadang-kadang juga karena tidak mengenal diri sendiri. Sebenarnya kita semua punya kelebihan kok. Dan sebenarnya kan ya Tuhan itu ada di mana-mana dan ada di dalam diri kita juga. Ketika kita tidak bisa mengenal diri sendiri, ya, jadi diri sendiri ini justru yang kesepiannya yang dalam gitu. Kadang-kadang di tempat keramaian pun kalau kita tidak kenal diri sendiri pun atau berkomunikasi dengan orang lain pun kita ya tetap merasa kesepian gitu. Menurut kami itu jadi rasanya perlu dibangun untuk bagaimana mengenal diri sendiri. Begitu kalau ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ciu. Betul sekali, ini sudah pernah kita bahas juga ya Kak Ika ya di beberapa minggu yang lalu, bahwa memang perasaan kesepian ini akarnya dari mana sih? Ternyata akarnya adalah kita merasa terdiskoneksi dari diri sendiri, bahkan kita merasa terdiskoneksi dari Tuhan. Itu kenapa rasanya kita merasa kosong, kita selalu merasa tidak ada yang bisa memenuhi lubang atau gap yang mungkin ada di hidup kita. Gitu. Memang perasaan kesepian ini kadang-kadang tidak kita sadari, kadang-kadang kita merasa kita punya banyak teman, kita punya banyak komunitas, tapi seringkali kita nggak sadar ketika kita sendiri itu kita rasanya kosong, tidak ada rasa pemenuhan batin. Gitu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau sharing mengenai pengalaman, pernahkah sih, nggak sih merasa, aduh kok sepi sekali sayanya. Ya mungkin Kak Ika ada cerita, ada sharing. Oke, kalau sih, jadi ini kayaknya nyambung ya dengan Kak Niken yang dan Kak Dodi ya, tematik dari Kak Niken kan insecure ya, perasaan insecure, perasaan tidak layak tadi. Lalu dari Kak Dodi kemarin juga tentang inner child, trauma, terus perasaan takut ditolak. Ternyata itu semuanya nyambung loh di tema ini. Jadi ketika di sini juga bisa kita tarik garis bahwa ketika kita itu ya tadi ya hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Kak Sui. Ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, masih ada hal yang mesti kita benahi dari diri kita. Jadi ini bukan tentang orang lain, tapi kan tentang diri kita, tentang perjalanan kita ke dalam diri sebenarnya. Kalau itu masalahnya trauma, atau tadi ya takut untuk ditolak kayak gitu, berarti mungkin dulu memang ada perasaan atau pernah mengalami suatu kejadian seperti itu yang itu harus kita maafkan gitu ya, kita sembuhkan. Jadi hubungannya malah dengan self healing ya, self healing di sini. Terus juga apa luka-luka masa lalu kita yang itu menghambat kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kan ada juga orang itu yang tidak pandai dia dalam berinteraksi atau bergaul lah gitu.
Tapi sebenarnya semua orang itu kan sebenarnya bisa ya. Cuman di sini apa yang membuat seseorang itu kemudian memilih untuk tadi ya, untuk takut, misalnya takut masuk ke dalam sebuah komunitas karena takut ditolak misalnya. Berarti di sini kan ada suatu perasaan tadi, rendah diri, yang hubungannya juga dengan cara kita tuh memandang diri kita sendiri. Cara kita memandang self image, bagaimana kita membangun self image. Ketika seseorang itu self image-nya kurang positif, dia tidak membangun self image yang positif, kurang percaya diri, akhirnya dia menjadi orang yang rendah diri dan susah untuk masuk ke tadi komunitas tertentu atau pergaulan tertentu. Jadi ya sebenarnya ini ternyata kita cuma ngomong masalah kesepian, tapi ini bisa melebar kemana-mana ya Kak Lucy ya. Betul sekali ya. Kayaknya cuman kesepian, cuman inner child saya terluka, cuman ini, cuman itu, tapi ternyata dampaknya lebar sekali ya Kak Ika ya. Dampaknya lebar sekali. Nah ini tadi juga betul yang dikatakan sharing dari Kak Ciwi, dari Kak Ika, itu ketika kita punya self image atau self worth atau bagaimana kita memandang diri kita sendiri itu ternyata masih rendah, masih kurang, masih ada yang rasanya kita tidak pernah puas melihat diri sendiri ke dalam. Nah, ternyata ini juga efeknya nanti selain ke kita tadi jadi minder untuk join ke komunitas baru, kita jadi minder ketika kita harus bergaul, bersosialisasi dengan orang, yang akan akhirnya menyebabkan kita semakin merasa terisolasi dari lingkungan sekitar kita. Nah, ada juga dampak-dampak lain selain ini tadi, yang sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah kita jadi merasa harus mengorbankan nilai-nilai personal kita. Kita jadi harus merasa merubah diri kita sendiri ketika kita mau berhubungan dengan orang lain atau bergaul dengan orang lain. Ketika kita bersosialisasi dalam satu komunitas, ujung-ujungnya kita jadi selalu ingin mengikuti apa yang orang lain mau. Kita merasa selalu kurang karena kita harus merasa mengikuti, oh dia tuh nggak suka loh sama orang yang kayak gini, kayaknya berarti aku harus berubah jadi yang seperti ini. Ketika self value kita ternyata berkurang, ketika kita tidak bisa menegakkan apa nilai-nilai personal kita lagi, nah ini berarti dampaknya adalah menjadi hubungan kita sangat dependen atau bergantung terhadap orang lain. Nah, ini kenapa nanti ujungnya banyak yang kita sebut zaman sekarang tuh namanya toxic relationship. Gitu ya, Kak Ika ya. Toxic relationship ini apa sih sebenarnya? Toxic relationship ini ternyata tadi awalnya akarnya itu bisa berawal dari tadi kesepian, rasa minder, rasa insecure, ada rasa ketakutan untuk ditinggalkan orang lain. Ada banyak perasaan-perasaan yang ternyata kalau kita gali lagi ternyata saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Pernah nggak teman-teman mungkin sahabat-sahabat Pranic Healing mungkin menemukan orang-orang yang ketika berhubungan, maksudnya nggak cuma secara romantis ya, hubungan dengan teman, dengan keluarga, ketika kita sudah merasa dekat, terus orang itu tiba-tiba ternyata lari. Atau orang itu ternyata tiba-tiba ghosting, bahasa gaulnya sekarang ghosting. Nah, kenapa sih orang-orang ini lari gitu? Kenapa orang-orang ini merasa takut? Orang-orang ini merasa takut. Jadi ada perasaan sebelum saya ditinggal, saya pergi duluan deh. Gitu. Ada nggak teman-teman yang punya cerita nih? Mungkin mengghosting, atau mungkin lari dari suatu hubungan, atau lari dari suatu komunitas, atau lari dari
dari suatu relationship yang mungkin teman-teman merasa takut, merasa insecure gitu. Saya yakin pasti banyak sekali ya cerita-cerita seperti ini ya Kak Ika ya. Oke, selain tadi ada yang namanya ghosting, ada juga ketika kita bergantung dengan orang lain, terus jadi kayak aku akan melakukan apapun biar nggak ditinggalin sama kamu. Nah, ini yang banyak terjadi juga sekarang. Ada rasa cemburu, ada rasa ketakutan yang sangat besar untuk ditinggalkan ternyata Kak Ika kalau zaman sekarang tuh. Ya, codependent ya Kak. Iya. Jadi sangat tergantung, sangat tergantung dengan orang lain. Kita tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa tadi punya nilai-nilai personal. Terus rasanya ketika Anda tidak ada orang lain, Anda akan selalu merasa kesepian karena Anda menempatkan kebahagiaan Anda di orang-orang lain yang ada di sekitar Anda. Kembali lagi poinnya tadi, Anda ternyata belum merasa bahagia dengan diri sendiri. Gitu ya Kak Ika ya mungkin ya. Belum penuh. Belum penuh. Diri sendiri. Jadi masih mencari pemenuhannya dari luar. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sharing, silahkan boleh langsung open mic. Atau kalau misalkan nggak bisa open mic, bisa sharing lewat chat. Silahkan. Kak Sing Sing mungkin mau sharing? Halo. Oke, kalau belum mau sharing kita lanjutkan. Silakan ya teman-teman bagi yang mau sharing, silakan untuk bisa tulis di chat atau bisa langsung open mic aja. Keadaan ini yang saya alami, yang tadi dibicarakan. Oh ya, gimana Kak? Silakan. Ya, terlalu tergantung ke orang. Terlalu tergantung ke orang. Jadi terbiasa diladenin. Giliran kehilangan, kayak tidak ada pegangan. Gitu ya Kak. Berharap lagi ada yang ganti, ternyata tidak sesuai. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Sing Sing. Terima kasih sekali sharingnya. Ya, memang ini yang banyak sekali kita rasakan ketika kita bergantung sekali dengan orang lain, ketika kita merasa bahwa kebahagiaan kita 100% ada di orang tersebut, ketika kita merasa kita nggak bisa bahagia tanpa orang ini tadi, ketika kita merasa ada gap, ada lubang yang sangat besar ditinggalkan. Nah, ini pemenuhannya bagaimana? Cara memenuhi diri kita sendiri bagaimana? Gitu ya Kak Sisi mungkin ya. Kak Ika mungkin mau menanggapi? Ya, ternyata kemampuan untuk melepas pun juga ada hubungannya dengan kesepian ya Kak ya. Iya. Ketika kita begitu mencintai seseorang atau kita begitu melekat pada sesuatu, bukan hanya sesuatu ya mungkin bukan hanya seseorang tapi juga mungkin ada sesuatu itu ya. Ketika itu tidak ada, lantas kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Apalagi kalau tentu saja yang paling terasa itu adalah pasangan biasanya ya. Kalau kita terpisah dari pasangan, lalu perasaan kesepian. Jadi itu saya rasa banyak sekali yang mengalami itu, Kak. Dan saya juga melihat contoh-contoh itu dalam kehidupan sehari-hari, bahwa karena ketika dulu masih ada, wah benar-benar apa ya, ada yang bisa dibilang tak terpisahkan gitu ya, benar-benar nggak terpisahkan gitu. Dan ketika salah satunya akhirnya tidak ada lagi, pasangannya menjadi sangat kesepian karena duka cita juga mendalam, mungkin juga kebiasaan dulu biasa berdua,
dulu biasa ada, sekarang nggak ada, itu pasti akan terasa sekali. Nah, gimana Kak Lucy? Kalau ini kira-kira yang seperti ini bisa di-healing nggak ya? Jadi bisa tidak di-healing pertanyaannya? Jawabannya adalah bisa. Bisa ya Kak Ika ya. Jadi ketika kita merasa ada codependency tadi, ketika kita merasa berarti ada rasa duka yang sangat mendalam yang mungkin kita belum bisa lepas dari situ, atau ada rasa kemelekatan yang amat sangat yang kita kesulitan juga untuk melepas dari situ, pranic healing bisa membantu sahabat-sahabat sekalian. Jadi bisa ya Kak Ika ya kalau ini di healing. Mungkin adakah Kak Ika cerita pasien yang dengan kasus-kasus seperti ini yang sukses di healing? Iya, ada Kak. Tapi waktu itu kehilangan orang tua. Jadi ternyata ada seorang anak yang dia menjadi sangat pendiam, tidak mau bergaul, tidak mau apa ya, istilahnya dia benar-benar maunya menyendiri. Ternyata akar masalahnya ada karena dia saat kehilangan ayahnya baru meninggal gitu ya, dan dia masih usia anak-anak lah, usia 5-6 tahun kan masih kecil sekali ya. Yeah, jadi sangat-sangat memang sangat memegas ya. Jadi itu anak-anak ya. Seharusnya mereka ceria, seharusnya mereka bahagia, tetapi karena kehilangan seseorang, apalagi ini orang tuanya, akhirnya dia menjadi tidak tertarik dengan apapun di sekelilingnya. Dia biasanya anak-anak itu kan curious sekali ya, mau lihat apa, seneng, mau ada teman main ikut gitu. Tapi si anak ini nggak tertarik dengan itu. Ternyata karena duka cita yang sangat mendalam dan kesedihan ditinggal orang tua. Dan kita lakukan beberapa kali healing, dan ternyata it works gitu ya. Dimulai dari dia mau ngomong apa yang dia mau gitu. Terus dia tertarik, mulai antusias kalau ada apa ya di sekelilingnya gitu. Lalu mau ikut nimbrung begitu ya. Jadi memang perubahannya sedikit-sedikit, tapi ternyata perubahannya lama-kelamaan pun terlihat. Ada lagi kami pernah menjumpai kasus juga, ini juga kehilangan dari seorang yang sudah lebih dewasa gitu ya. Ini gantian, orang tua kehilangan anak karena anaknya ya sakit lalu diambil ya. Nah akhirnya ya ada perasaan kedukaan yang sangat dalam sampai itu mempengaruhi misalnya pekerjaan dia sehari-hari. Lalu kan anak itu kebahagiaan orang tua ya. Perasaan sepi begitu anaknya nggak ada, biasanya ketawa-ketawa, biasanya main, sekarang sepi banget di rumah kayak begitu. Itu pun sangat menyiksa gitu. Bukan hanya yang pertama itu kehilangan anaknya itu sudah sangat membuat sedih. Yang kedua ada suasana di rumah sudah tidak ceria lagi, tidak sama lagi, menimbulkan rasa sedih, rasa sepi gitu. Itu pun juga ternyata sangat mempengaruhi sampai aktivitas sehari-hari, pekerjaan pun akhirnya menjadi terbengkalai. Nah, dan ini juga ternyata pranic healing juga banyak membantu ya, membantu untuk tadi melepaskan, ya. Membantu untuk melepaskan. Jadi kan ketika kita kehilangan dan kita masih belum bisa melepaskan, itu masih ada kesedihan, ya kita masih melekat pada itu. Dan ini tentu saja tidak baik karena itu seperti kalau kita hidup kita kan masih terus berjalan gitu ya. Tapi ketika kita terhambat di situ, akhirnya semua rasanya berhenti ya. Betul. Berhenti, stuck di sini loh. Nggak jalan-jalan, nggak ada kemajuan. Karena apa? Karena tidak melepaskan. Karena tidak bersedia untuk melepas apa yang seharusnya memang sudah dilepaskan. Akhirnya stuck, akhirnya blocking. Gitu. Nah, kita bantu dengan pranic healing untuk satu mengatasi kedukaannya, kedua untuk
lebih bisa mengikhlaskan, ya, menyadari sebenarnya kehidupan dan bagaimana menghadapi kematian. Ya, nah ternyata ini pelajaran yang penting sekali Kak Lucy. Ketika memiliki pengetahuan tentang orang ini sebenarnya habis kalau udah meninggal kemana ya? Kenapa saya diketemukan dengan orang ini lalu kemudian dia pergi, tadi di ghosting ya, tadi juga ada pelajarannya. Dan ternyata memang setelah digali ya itu ada pelajaran di balik semua itu. Jadi bonusnya, jadi pertama kita lakukan healing dan ternyata bonusnya adalah orang itu memiliki kesadaran, oh ya, kesadaran untuk melepaskan, kesadaran tentang kehidupan dan kematian seperti itu. Terima kasih Kak Ika sharingnya. Jadi memang betul teman-teman, ketika sedih, ketika kita tadi merasa stuck, ketika kita merasa sangat-sangat melekat, tidak mampu melepas sosok orang yang mungkin sudah pergi lebih dulu, atau sosok apapun, mungkin bukan sosok orang saja ya Kak Ika, mungkin sosok hewan peliharaan, atau sosok apapun yang mungkin itu sangat-sangat punya arti bagi sahabat-sahabat sekalian, dan ada kesulitan untuk melepas, ternyata pranic healing bisa membantu. Kami tahu, kami bisa memahami bahwa proses berduka, terutama proses-proses kehilangan, proses-proses melepaskan ini bukan proses yang mudah. Maka di sini pranic healing bisa menjadi salah satu solusi jika sahabat-sahabat mencari tempat untuk berkonsultasi mungkin, untuk tempat-tempat mencari healing, tempat mencari rasa gimana sih caranya saya bisa melepas, bisa dibantu dengan healing, lalu bisa juga diikuti dengan sesi-sesi kelas lainnya. Begitu. Nah, sesi konsultasi ini kalau di Pranic Healing, kalau di Pusat Terapi Pranic Healing Solo, itu bisa dilakukan online dan offline ya Kak Ika ya. Bisa dilakukan online dan offline, begitu juga dengan sesi healingnya. Bisa dilakukan dengan langsung datang, kebetulan kami ada di Solo, tetapi bisa juga, jangan khawatir bahwa healingnya bisa dilakukan jarak jauh. Begitu. Jika kita kadang-kadang ya Kak Ika, kalau masih sedih, masih ada rasa kehilangan, kita mungkin mau beraktivitas ngapa-ngapain, malas, keluar rumah juga rasanya berat, itu teman-teman jangan khawatir, healing bisa dilakukan jarak jauh, teman-teman bisa di rumah, dan kami akan bantu dari sini. Gitu. Gimana sih Kak Ika, metodenya kenapa ya bisa healing jarak jauh ini? Mungkin bisa dibantu jelaskan sedikit. Baik. Pranic healing itu sebenarnya kan modal kita untuk menyembuhkan adalah energi. Ya. Yeah. Jadi dasarnya dari prinsipnya adalah sebenarnya tubuh kita itu kan punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Asalkan energinya cukup. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa penyebab, dari beberapa yang menyebabkan energinya menjadi kurang atau tidak mengalir lancar gitu. Artinya kita perlu mendapat tambahan energi dari luar. Nah, pranic healing kalau secara fisik kita sakit fisik pergi ke dokter. Tapi kalau pranic healing kita itu menyembuhkan secara energi. Karena pada dasarnya tubuh energi kita dan tubuh fisik kita ini kan saling terkait ya, tidak dapat dipisahkan. Ketika satunya sakit, sebenarnya yang lain juga sakit. Jadi supaya cepat penyembuhannya, kita sembuhkan dua-duanya. Nah, karena menggunakan energi, maka kita tidak perlu, kita bisa juga untuk tidak perlu berhadapan. Ini jarak jauh. Kenapa? Karena prinsipnya selama kita berada di dalam energi bumi, ya, selama kita hidup di bumi ini, maka kita terhubung secara energi. Jadi ada prinsip keterhubungan secara energi. Nggak tahu kalau udah pindah planet ya. belum pernah nyoba ya. Selama kita berada di
selama kita sama-sama berada di bumi, di belahan bumi manapun ya, ini bisa dilakukan karena di klinik Pranic Healing ini juga melayani pasien-pasien dari luar negeri. Nah, betul sekali. Dari Amerika, dari Eropa, dari Asia pada umumnya. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Ika. Betul sekali teman-teman. Jadi jangan khawatir selama kita masih ada di belahan dunia manapun, misalkan teman-teman sedang ada di luar negeri, bisa langsung kontak jika membutuhkan asistensi untuk healing. Nah, mungkin perlu dijelaskan itu bagaimana tuh kalau jarak jauh itu seperti apa, gimana caranya gitu. Apa ya? Mau terapi di pusat terapi Solo, tapi pasiennya ada di luar kota atau luar negeri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ciwi. Betul sekali. Bagaimana cara mengontak kami? Itu silahkan bisa nanti langsung WhatsApp ke nomor klinik kami. Nanti akan kami bantu tulis di kolom chat. Atau mungkin bisa teman-teman catat, bisa di WhatsApp atau telepon di 0878 3606 3928. Atau bisa juga bagi teman-teman yang sedang ada di area Solo dan sekitarnya, atau mungkin sedang main-main ke Solo, untuk silahkan langsung datang ke pusat terapi kami, silahkan di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 91 Solo. Gitu. Iya, ya, Bu. Oke, untuk biaya nanti bisa langsung dikontak saja ya Bang Zen, karena untuk kasus per kasus bisa beda. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kayak tadinya kita nggak mau gimana? Gitu atau bagaimana? Gimana Kak Ciwi, bisa diulang? Kalau jarak jauh itu perlu apa saja? Oh, oke. Prosedur jarak jauh ya. Ya perlu dijelaskan supaya teman-teman yang belum ngerti bisa ngerti. Oke, terima kasih Kak Ciwi masukannya. Untuk prosedur jarak jauh sebenarnya tidak lebih mudah ya kalau Kak Ika, kalau prosedur jarak jauh. Sebenarnya kita akan mulai dengan doa. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah kenal apa itu pranic healing sebelumnya, atau bagaimana sih cara penyembuhan melalui energi ini, bisa juga untuk konsultasi terlebih dahulu melalui telepon supaya lebih jelas. Bisa kami jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya energi apa yang akan bekerja ini. Tapi tadi secara singkatnya seperti yang sudah dijelaskan Kak Ika tadi, bahwa ini adalah ilmu energi, maka prinsipnya adalah prinsip keterkaitan dan prinsip bahwa tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Gitu. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin ingin melakukan healing jarak jauh, itu nanti bisa kontak kami melalui WhatsApp. Nanti sebelum sesi healing dimulai akan kami bantu untuk kontak, baik melalui chat ataupun telepon. Prosedurnya mudah, silakan dibuka dengan doa, teman-teman bisa rileks saja, bisa tidur, bisa duduk, rileks selama tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti mengemudi atau mengoperasikan alat-alat berat. Nah, itu tidak kami sarankan. Rileks dan kalau saya bisa bilang silakan dinikmati saja proses healing yang terjadi. Nah, proses healing ini biasanya berlangsungnya sekitar 30-40 menit ya Kak Ika ya. Proses terapinya sendiri sekitar 30-40 menit. Jadi selama sesi itu silakan teman-teman nanti bisa rileks saja, atau mungkin jika lebih nyaman dengan berdoa silakan berdoa, atau silakan tidur, atau silakan apapun yang membuat teman-teman rileks, kecuali tadi mengoperasikan alat-alat berat atau mengemudi, tidak kami sarankan. Berarti kita cuma ngirim nama, kemudian foto begitu? Iya, iya Kak, bisa. Atau bisa juga kami sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu. Konsultasi ini jadi kami bisa lebih tahu keluhannya apa,
apa yang sedang dialami oleh teman-teman, lalu foto dan juga terutama nama ya. Kalau nama pasti rekam rekam medis atau bagaimana, itu mungkin perlu dijelaskan. Boleh juga misalkan ada keluhan fisik yang ataupun mental yang bisa sudah didiagnosis oleh dokter, silahkan juga bisa untuk mengirimkan rekam medis atau catatan medis riwayat kesehatan teman-teman supaya bisa juga dibantu secara lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Artinya kalau belum ada rekam medis sudah bisa ya Kak Lucia? Gimana Kak? Kalau belum ada diagnosa medis gitu, apakah bisa ditangani? Oke, tetap bisa jika teman-teman merasa belum ada diagnosa medis, tetap bisa ditangani. Oke, tetap bisa ditangani, tetapi kami tidak bisa memberikan diagnosa seperti dokter, begitu ya Kak? Bisa memberikan diagnosa seperti dokter, maka diagnosa yang bisa diberikan adalah secara energi saja. Tapi tetap bisa ditangani misalkan. Oke, misalkan ada keluhan-keluhan umum, keluhan-keluhan yang dirasakan bisa sekali dibantu melalui pranic healing. Seperti tadi misalkan kesedihan yang mendalam, kemelekatan itu kadang-kadang kan kita cuma merasakan tapi tidak ada diagnosa medis, tetap bisa dibantu oleh pranic healing. Oke, thank you. Ya, Kak Ika mungkin ada tambahan? Ya, sebenarnya sudah cukup lengkap. Nanti kalau peritilan-peritilannya biasanya akan kita komunikasikan di WhatsApp ya. Jadi memang biasanya sebelum dan sesudahnya akan kita janjian dulu ya. Jadi kalau kita biasanya terima pasien, mereka menulis keluhannya apa, lalu bisa tanya-tanya dulu atau konsultasi, lalu kita tentukan jadwal. Jadwalnya misalnya mau seminggu berapa kali, 2 sampai 3 kali biasanya, tergantung keparahan dari penyakitnya ya, tergantung penyakitnya membutuhkan dosis berapa banyak. Lalu waktu kita kasih jadwal biasanya. Misalnya, Pak atau Bu nanti kita jadwalkan seminggu 2 kali ya, misalnya hari Selasa, Kamis, jam berapa misalnya kesepakatan dengan pasien ya, misalnya saya minta pagi bisa misalnya jam 9, jam 10 dan sebagainya. Pak, kadang-kadang tergantung juga slot kosong dari klinik ya, kadang-kadang klinik pasien kita minta misalnya bisa jam 10, ternyata sudah terisi jam 10. Jadi kita perlu nego dengan pasien supaya ada kesepakatan jam tertentu dan hari tertentu, biasanya seperti itu. Lalu ya prosedur saat healing ya tadi kita begini dulu sebelum dan sesudah, nanti kalau sudah juga kita infokan, sebelum mulai healing juga kita infokan itu, dan kita minta pasien biasanya untuk berdoa di awal atau mau berdoa selama healing pun juga boleh. Tadi sudah disebutkan Kak Lucy tidak melakukan aktivitas berat ya, seperti menyetir atau mengoperasikan alat berat atau yang sebagainya. Kalau bisa sih relax aja, atau kondisi tidak melakukan aktivitas itu sebenarnya lebih baik karena lebih bisa reseptif. Jadi salah satunya kenapa pasien kita minta berdoa supaya mereka reseptif atau mau menerima, jadi mau menerima energi penyembuhannya. Nah, biasanya selama dilakukan terapi, pasien kita sarankan bisa untuk duduk ya, atau kalau memang nggak bisa duduk ya, ada kondisi tertentu pasien nggak bisa duduk, silakan berbaring. Tapi diusahakan tidak melipat tangan dan kaki. Kenapa? Supaya energi bisa mengalir lancar. Nah, biasanya efek dari healing itu yang dirasakan pasien itu kalau sudah healingnya jalan, energinya sudah mulai balance ya, energinya sudah blocking-blockingnya sudah mulai bisa dilanjutkan, lalu merasa relax gitu. Relax
lama-kelamaan ngantuk biasanya. Nah, ada pasien yang takut tidur gitu ya. Kalau saya takut tidur, ada yang seperti itu. Padahal ya tidur pun tidak apa-apa kalau misalnya nanti akhirnya tertidur gitu ya. Jadi supaya bisa beristirahat. Nah, kalau udah selesai ya kita informasikan kalau sudah selesai seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk yang jarak jauh ya Kak ya. Iya. Itu sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Zen, 5-10 menit berarti terlalu singkat ya Kak terapinya. Tergantung ya Bang Zen, tergantung tingkat sakitnya apa dulu, terapi yang dilakukan apa, masing-masing pasien, masing-masing keluhan bisa berbeda-beda. Tapi kalau standar di pusat terapi Pranic Healing biasanya kita 30-40 menit untuk healing, proses healingnya. Gitu, mungkin bisa membantu menjawab. Oh iya, tadi kelupaan Ya. Kak Lucy. Ya, silakan Kak. Ya, kita informasikan juga ke pasien untuk jangan mandi sampai 12 jam. Oh, ya. Betul. Ya. Kadang-kadang ini kita sendiri juga kadang kelupaan ya. Betul. Kenapa nggak boleh mandi sampai 12 jam gitu? Karena walaupun penyembuhan itu sudah selesai ya. Tadi 30-40 menit sudah selesai. Tapi sebenarnya energi yang kita diberikan dari terapis ke pasien itu masih terus berproses, masih terus diserap oleh tubuh. Jadi ketika kita mandi, diguyur, wah hilang deh energinya. Hilang. Kan sayang. Jadi supaya proses penyerapan energinya maksimal, kita sarankan pasien untuk tidak mandi. Ya, jangan mandi dulu. Ya, minimal 12 jam. Minimal 12 jam. Nah, misalkan teman-teman, sahabat-sahabat Pranic Healing ada yang mau tahu lebih detailnya lagi, silahkan langsung kontak nomor pusat terapi Pranic Healing, sudah saya tulis di chat, atau bisa juga lewat Instagram DM, silahkan, bisa juga nanti akan langsung disambungkan. Begitu. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, mau sharing, kami masih persilahkan, boleh langsung chat atau open mic, silahkan. Ini kami tadi tidak merencanakan topiknya, ternyata menjadi kemelekatan dan ini ya Kak Ika ya, kemelekatan dan rasa berduka, tapi ternyata memang harus dibahas topik ini. Kemarin pun saya pribadi sedang mengalami ada orang yang berduka di dekat saya, kehilangan sosok hewan peliharaan. Aduh, ternyata memang harus dibahas hari ini. Begitu. Bagi teman-teman yang tadi mungkin masih merasa melekat, masih merasa ada kehilangan yang sangat besar dalam hidup. Kehilangan ini bukan hanya ditinggal meninggal, tapi juga banyak kehilangan dalam hidup. Kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup, kehilangan apapun itu, teman-teman, kami bisa sarankan untuk melepaskan masa lalu. Memang prosesnya panjang, kadang-kadang prosesnya pun tidak selalu mudah untuk dilakukan, tetapi dengan melepaskan masa lalu dan juga terus berprinsip bahwa hidup harus terus berjalan, teman-teman pasti bisa untuk melalui. Lalu yang kedua, jangan lupa juga tadi ada self-love atau rasa cinta terhadap diri sendiri. Beda dengan egois ya, teman-teman. Bukan berarti mencintai diri sendiri itu egois. Tapi mencintai diri sendiri ini tadi dibutuhkan supaya kita bisa melengkapi lubang-lubang yang ada di dalam diri kita tadi. Kenapa? Karena sebenarnya pada prinsipnya tadi seperti yang Kak Ciwi sudah bilang di depan tadi, bahwa Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita juga mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, maka lubang-lubang ini otomatis akan terisi. Ketika teman-teman masih merasa sangat-sangat sulit untuk melakukan dua hal ini tadi, maka bisa juga tadi, silakan salah satu caranya Pranic Healing dengan praktik psikoterapi, itu bisa sangat membantu untuk melepaskan kemelekatan itu dulu, lalu teman-teman baru bisa memulai proses untuk tadi melepaskan dan untuk bisa self-love. Mungkin Kak Ika ada yang mau ditambahkan?
Ya, ternyata pranic healing tidak hanya menyediakan solusi terapi, tapi ini ada kelasnya. Ada kelas yang bisa diikuti untuk tadi bagaimana kita supaya menjalin hubungan yang lebih baik, meningkatkan keterhubungan kita dengan diri sendiri, dan lebih lagi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, termasuk kita mengetahui tujuan hidup, lalu apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia dan bagaimana orang atau sebenarnya kemana sih setelah kita itu meninggalkan dunia ini seperti itu. Nah, ternyata ada kelasnya, ada kelas atau kursusnya di Pranic Healing, namanya adalah Achieving Oneness with the Higher Soul atau mencapai kesatuan dengan jiwa luhur. Nah, jiwa luhur itu apa? Siapa? Lalu bagaimana ya? Itu akan dijelaskan dalam kelas ini. Untuk informasinya, tanggal dan sebagainya, silakan bisa dicek ke Instagram kita. Ya, kita sering membagikan jadwal-jadwal kelas, atau bisa juga ke bergabung ya dengan ada WA untuk kelas gratis ya Kak Lucy ya. Ya, ada grup. Ya, itu. Betul sekali yang tadi disampaikan Kak Ika. Silahkan teman-teman jika tertarik untuk mengenali lebih dalam lagi, apa sih itu ternyata, kenapa kita bisa merasa kesepian tadi, kenapa kita merasa terdiskoneksi, kenapa kita merasa kurang lengkap, itu bisa mungkin teman-teman temukan jawaban lebih detail dan lebih mendalamnya di kelas tadi, namanya Achieving Oneness with Higher Soul atau kelas AOHS. Silahkan nanti informasinya bisa dicari di Instagram kami untuk mengetahui informasi kelas-kelas di kota-kota terdekat. Jadi nggak cuma di Solo, tapi ada juga di berbagai kota di Indonesia yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan domisili terdekatnya. Gitu. Silakan teman-teman, kami masih membuka jika ada yang masih sharing atau ada yang masih mau komen atau masih mau membagikan cerita. Mungkin teman-teman ada perasaan tadi, ya kita dari tadi bahas tentang kesepian, kita bahas tentang rasa dependent, rasa bergantung dengan orang lain yang sangat amat, rasa melekat yang amat sangat. Mungkin bisa juga jika teman-teman sudah pernah melewati itu, sudah pernah melalui dan sukses, bisa juga di-share di sini ceritanya. Kalau saya pribadi ini pernah mengalami memang bahwa rasa bergantung dengan orang lain ini ketika kita rasanya lepas, ketika tidak ada orang itu rasanya memang ya itu tadi ya, mungkin kayak wah hidup saya mau dibawa kemana ini kalau saya nggak punya mereka, wah sayanya rasanya kosong sekali kalau nggak ada mereka. Tapi ternyata memang poinnya bagi saya dulu adalah harus terus berjalan, hidup harus terus berjalan, dan ketika kita menemukan banyak motivasi dalam hidup, ternyata hidup itu tidak sesulit itu dan tidak semenakutkan itu. Ketika kita takut nanti jangan-jangan nggak ada lagi yang mau sama saya, jangan-jangan nanti nggak ada nih yang nemenin saya, atau saya rasanya kayak nggak punya sosok yang dekat di rumah gitu. Jangan takut, karena akan selalu ada sosok-sosok yang ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri secara penuh, maka sosok-sosok itu tadi otomatis akan hadir, akan melengkapi. Jadi jika standar kebahagiaan sahabat Pranic Healing itu sudah mencintai diri sendiri 100%, maka dengan kehadiran orang lain akan semakin menambah kebahagiaan. Begitu. Oke, Kak Ika mungkin mau ditambahkan lagi, Kak Ika? Ya, intinya kita selesaikan dulu dengan diri sendiri ya Kak Lucy ya. Jadi ada perasaan ketika kita memiliki perasaan keberhargaan diri.
kelayakan. Lalu tadi, semakin kita mengenal diri, semakin kita mengenal potensi diri, tahu kelebihan dan kekurangan diri, sehingga kita punya self-image yang positif. Maka kita tidak perlu minder kalau kita mau masuk ke komunitas mana aja, gitu kan. Lalu perasaan lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita sendiri pun, kita tahu bahwa kita nggak sendiri sebenarnya, kan kita sama Tuhan. Ada yang menemani, gitu ya. Jadi ya, itu kalau sih. Oke, jadi mungkin jika teman-teman bertanya-tanya, ini topiknya kenapa berkesinambungan terus, karena memang begitu adanya. Jadi misalkan teman-teman masih mau cek topik-topik lain, topik-topik yang ada di minggu-minggu sebelumnya, itu kita kemarin bahas tentang inner child, kita bahas tentang insecurity, kita juga pernah bahas tentang perasaan layak, atau mungkin kita pernah bahas juga tentang empath. Nah, itu bisa juga teman-teman lihat kembali di tayangan Facebook kami untuk melengkapi lagi. Kalau sih nambah sedikit. Ya, silakan Kak Ciwi. Ya. Jadi pengalaman untuk menghilangkan kesepian ini adalah sebenarnya usaha kita harusnya bisa menerima. Kita belajar menerima, baik itu menerima diri sendiri, menerima orang lain, menerima kondisi di sekitar kita, ya. Kita menyatu dengan alam. Nah, itu rasa kesepian itu sebenarnya nanti akan hilang juga. Ya, kalau memang betul Kak Lucy tadi, kalau memang terlalu berat, ya mungkin memang perlu terapi dulu, ya. Itu. Jadi mari kita belajar menerima. Itu Kak Lucy. Ya, terima kasih Kak Ciwi sharingnya. Betul sekali, memang untuk menerima itu tidak selalu mudah. Untuk menerima, mengakui bahwa kita punya kekurangan itu tidak selalu mudah. Tapi ketika sudah kita terima kekurangan kita, kondisi kita, kondisi orang lain, kondisi lingkungan sekitar kita, ternyata memang lebih mudah untuk menjalani dan juga mencari sebenarnya apa yang kita gitu. Ini ada pertanyaan di chat. Oh, dari Kak Yanti. Kak, topik-topik sebelumnya ada rekaman atau YouTube-nya? Enggak. Ada, tapi di Facebook ya Kak Ika ya, sementara ya? Ada di YouTube, ada di Facebook. Oh, yang season kemarin ada di YouTube ya? Ada Kak, silahkan. Sebelumnya ya. Seasonnya sebelumnya. Kalau yang 2 episode kemarin belum ada di YouTube ya Kak? Oke. Masih ngantri jadwal. Oke, bisa dicari di YouTube untuk yang episode-episode season sebelumnya. Silahkan bisa dilihat di YouTube. Tapi untuk 2 episode yang kemarin, yang Inner Child dan Insecurity yang 2 minggu lalu, silahkan bisa dilihat sementara di Facebook dulu di GMCKS Peranik Indonesia ya Kak ya? Ya. Untuk Facebook GMCKS Peranik Healing, untuk YouTube Indonesia Peranik Healing. Oke, silakan bisa Kak Yanti bisa dicek di situ. Atau kalau mau sabar, tunggu nanti ada di YouTube semua. Oke. PR saya nih. PR-nya Kak Ika. Oke, semangat, gitu. Semangat diri sendiri loh. Ya. Semangat ya teman-teman. Jangan ngerasa kesepian ya, semangat. Jangan merasa kesepian teman-teman, karena recording ini akan menemani teman-teman ketika merasa down, ketika butuh topik untuk penyemangat, ketika butuh asupan energi yang lebih, bisa kalau ingat, oh iya ada recording nih di YouTube, bisa juga dilihat kembali. Gitu ya Kak Ika ya. Oke, terima kasih kembali Kak Yanti. Silakan bisa dilihat-lihat kembali ya. Oke, oh ternyata sudah jam 10 Kak Ika. Cepat sekali, tidak terasa. Oke, kami sekali lagi mengingatkan bagi rekan-rekan sekalian, bagi sahabat Peranik Healing sekalian yang membutuhkan asistensi untuk healing,
membutuhkan bantuan untuk healing, silahkan bisa langsung hubungi kami di Pusat Terapi Pranic Healing Solo di 0878 3606 3928, atau silakan bagi yang ada di area Solo dan sekitarnya atau sedang main-main ke Solo untuk langsung saja main, janjian dulu kalau bisa di pusat terapi kami di Jalan Urip Sumoharjo nomor 91 Solo. Jam operasional kami dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Silakan teman-teman jika mungkin ingin main, ingin tahu proses healing itu kayak apa sih, healer-healernya yang mana aja sih orang-orangnya, silahkan bisa langsung main gitu. Oke, ada yang mau ditambahkan Kak Ika sebelum kita tutup sesi hari ini? Oke, cukup, sudah lengkap Pak. Cukup lengkap sekali ya hari ini ya informasinya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung, setia sekali bergabung dengan kami setiap Rabu pagi. Rabu depan kita libur atau enggak ya Kak Ika ya? Libur ya? Wah, kayaknya kita tanggal berapa ya Kak ya? Tanggal 19 Kak. Oke. Nah, buka setiap hari ya? Gimana Bang Zen? Buka setiap hari. Ya, Senin sampai Sabtu Bang Zen. Senin sampai Sabtu buka. Kalau Sabtu sampai jam 1 siang, Senin sampai Jumat sampai jam 5 sore. Oke. Iya, terima kasih Bang Zen. Ya, gimana Kak Ika? Oke, nanti kalau teman-teman udah mau liburan, kayaknya mungkin kita libur dulu. Tapi kalau teman-teman ini masih mau dengerin ya, liburan sambil dengerin kita, podcast kita, atau masih kepingin dikasih semangat gitu sama kita, belajar bareng. Semangat ya. Oke. Kita boleh kasih spill bocoran topiknya minggu depan apa Kak Ika? Oke. Kalau yang season sebelumnya kan kita mau bahas, kita membahas empat ya, tapi besok kita kasih yang lebih enteng aja ya. Kita kasih namanya, nggak usah yang terlalu banyak pikir. Highly sensitive person. Seru sepertinya ya Kak Ika ya, highly sensitive person. Jika teman-teman merasa, saya ternyata sensitif ini, mudah nyantol-nyantol gitu ya Mbak Ika ya, emosinya dengan yang lain, silakan nanti bisa tunggu, nanti akan informasi lebih lanjut ada di grup dan di Instagram kami untuk episode selanjutnya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Ika atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga Kak Ciwi yang tadi banyak sharing hari ini, Kak Sing juga, Bang Zen, Kak Wiwin, Kak Ria, Kak V, Kak Didi, Kak Ari, Kak Mutia, Kak Asih, Kak Yanti, dan tadi ada Kak Leti. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Biarlah kiranya sesi ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa bahwa sesi-sesi ini bermanfaat, silahkan untuk kirimkan video-video YouTube kami. Mungkin ada yang kayaknya perlu nih dengerin yang episode kesepian, atau mungkin kayaknya perlu nih dengerin episode yang depresi. Silahkan dikirimkan ke kenalan, rekan, keluarga. Gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang berpuasa, kiranya lancar sampai dengan hari raya Lebaran. Terima kasih kembali Kak Yanti. Kita bergabung lagi, kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, di Rabu datang atau Rabu-Rabu yang akan datang lagi. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Salam sehat dan sukses bagi semuanya. Semangat selalu. Oke, kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Sing-Sing. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Didi. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Mutia. Oke, kita akhiri sesi hari ini ya teman-teman. Terima kasih. 3, 2, 1. Healing time. Healing time.